Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan makalah tugas 1 dari mata kuliah Aljabar Linear, yaitu dengan judul makalahnya kali ini adalah pengertian Python dan metrik, yang diampu oleh Bapak Ambros Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Jadi ini adalah tugas kelompok ya, yang mana anggota kelompoknya itu saya sendiri, kemudian ada Mas Inggar Ditya Ningpoji, ada Dwi Andini, Reynaldi, Bambang Marwoto, Dikman, Satya Nugraha, kemudian Mas Khairon. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi daripada makalah tersebut. Ya. Baik, langsung saja kita masuk ke makalah ya, kita bedah isi makalahnya. Baik, ini adalah tampilan daripada makalahnya, yaitu dengan judul pengertian Python dan matriks, yang makalah ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Aljabar Linear yang dikerjakan secara kelompok ya, bersama tim, yaitu saya sendiri, kemudian Mas Inggar Ditya Ningpoji, Dwi Andini, Reynaldi, Bambang Marwoto, dan Dikman Satya Nugraha, serta Mas Khairon. Baik, langsung saja kita ke slide kedua, teman-teman. Di sini ada kata pengantar, kemudian daftar isi ya, bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, ada tujuan. Kemudian ada tinjauan pustaka di bab kedua, yaitu pengenalan Python dan sistem metrik. Kemudian di bab ketiga ada langkah kerja. Bab keempat adalah hasil, yaitu penjumlahan metrik, pengurangan, perkalian, ya, determinan, inverse metrik. Dan bab kelima adalah analisis. Bab keenam kesimpulan. Kemudian bab yang terakhir, bab ketujuh adalah daftar pustaka. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di sini ada latar belakang, yaitu bagaimana di dalam informatika ini memiliki perkembangan yang sangat pesat, yaitu informatika sendiri disiplin ilmu yang menangani masalah transformasi atau pengolahan fakta simbolik dengan menggunakan komputer melalui proses logika. Nah, di sini ada kaitannya dengan matriks ya. Nah, adapun bahasa pemrograman objek salah satunya adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Seperti halnya bahasa pemrograman dinamis, Python seringkali digunakan sebagai bahasa skrip dengan interpreter yang terintegrasi dalam sistem operasi. Saat ini kode Python dapat dijalankan pada sistem berbasis Linux, Windows, macOS, Java Virtual Machine, dan seterusnya. Nah, kita lanjut saja. Di bagian rumusan masalah ya, di sini yang pertama adalah penjelasan bahasa pemrograman Python, kemudian bagaimana cara menggunakan program Python, pengertian matriks dan operasi matriks, perhitungan matematika matriks menggunakan program Python. Kemudian tujuannya, yaitu yang pertama adalah mengetahui apa itu bahasa pemrograman Python. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan program Python. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui bagaimana menyelesaikan perhitungan matriks dengan menggunakan program Python. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tampilan matriks ya. Kita langsung saja lompat ke sini ya. Nah, kita langsung lompat ke penggunaan ya, langsung penggunaan Python untuk melakukan perhitungan pada metrik. Nah, di sini sudah ada contoh matriks ya. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Langsung aja ke sini. Sini. Oke, jadi ada matriks A 2 1 2 1 2 1, kemudian matrik B 1 3 5 2 4 6 3 5 2, matrik C 3 1 ya 2 2 1 3, kemudian D 3 3 2 3 1 2 1 3 3 5 2. Ya, tentukan operasi perhitungan matrik B ditambah D, kemudian yang B kurang D, yang C A kali C, ya. Kemudian yang E determinan B, yang F invert D. Nah, di sini kita akan menggunakan Python untuk melakukan perhitungannya, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya PyCharm. Di sini sudah saya siapkan aplikasi PyCharm-nya. Ya, kemudian kita menginstal modul NumPy pada project interpreternya biar supaya di Python tadi bisa melakukan perhitungan matematika. Oke, saya keluar slide dulu. Kita buka ke folder aplikasi ini ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini adalah aplikasi PyCharm-nya ya, atau aplikasi Python-nya ya, untuk menghitung metrik ya, nanti menggunakan kode yang akan kita masukkan. Nah, di sini ya, oke, di setting ya, di bagian setting. Nah, di sini kita mau memasukkan modul NumPy, yaitu modul yang untuk melakukan perhitungan ya, untuk melakukan perhitungan. Oke, jadi langkah-langkahnya teman-teman, kita ulang ya. Langkah-langkahnya adalah melalui menu file, kemudian setting, kemudian di bagian project, kemudian kita pilih Python interpreter. Nah, di sini. Jadi di sini bisa kita lihat paket ya, Python interpreternya. Di sini sudah ada pip, kemudian NumPy. Nah, kalau misalkan di teman-teman di
PyCharm-nya belum ada, nah teman-teman bisa menekan tombol tambah ini, kemudian langsung teman-teman klik numpy. Nah, numpy teman-teman pilih, kemudian di sini pilih install paket, gitu teman-teman. Oke, ini tidak saya lakukan karena di PyCharm saya sudah ada. Jadi langsung saja kita masukkan codingannya di sini untuk melakukan perhitungan pada metrik yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, langsung saja kita kembali ke sini ya, di mana tadi? Oke. Nah, ini dia. Diketahui matriks berikut ya, ini matriksnya. Kemudian ya, kita akan menghitung satu persatu. B ditambah D, matriks B ditambah matriks D, kemudian B kurang D kali C, ya, dan seterusnya. Nah, ini dia teman-teman, di sini sudah di makalah ini sudah dijelaskan atau diberi contoh cara penghitungannya. Jadi ini codingnya teman-teman. Untuk penjamuan metrik B dan D, maka tuliskan kode sebagai berikut. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan ketik ulang, saya copy paste saja, saya kopas, ya, copy paste. Nah, ini saya copy paste ke PyCharm-nya, ya. Oke, nanti saya jelaskan di aplikasi PyCharm-nya. Ini saya. Nah, untuk melakukan perhitungan di Python, ya, kita harus mengimport dulu modul dari numpy tadi. Jadi perintahnya kita gunakan import, kemudian ketik numpy as np. Nah, kemudian kita deklarasikan ya metrik A sama dengan np array, ya. Nah, np array, kemudian buka kurung, kemudian buka kurung siku 2 kali, kemudian kita masukkan ya, karena ini melakukan ya, kita masukkan isi daripada matriksnya tadi. Jadi seperti ini gambaran matriksnya ya, ini. Nah, ini yang A 2 1 2 1 2 1 itu di baris pertama, ini baris kedua untuk matriks A nya. Kemudian di matriks B kita masukkan kembali ya 135 246 352 135 246 352 ya, dengan coding yang sama. Jadi ini kita deklarasikan dulu ya, deklarasikan dulu. Kemudian kita masukkan fungsi print ya, print B artinya mencetak B, kemudian print D. Nah, ini di dalam Python ini sangat mudah sekali ya, bahasa pemrogramannya sangat mudah. Jadi cukup mengetikkan seperti ini, print untuk mencetak B, print D untuk mencetak D, karena tadi sudah dideklarasikan. Nah, kemudian E sama dengan B ditambah D. Jadi karena tadi kita soalnya yang pertama adalah menghitung matriks B ditambah D. Gitu. Nah, kemudian kita print hasilnya, kita cetak hasilnya, yaitu hasil penjumlahan B ditambah D sama dengan per N. Yang per N ini adalah untuk baris yang baru. Kemudian itu. Nah, ini sudah bisa langsung dijalankan teman-teman. Baik, kita langsung saja kita tes. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi dia membaca ya, ini matriksnya 135 246 352. Nah, seperti itu. Nah, hasil penjumlahan B tambah D adalah ini dia hasilnya. 366 459 610 4. Nah, kita lihat di makalahnya. Lihat hasilnya apakah sama. Nah, ini dia hasilnya ya. Oke, ini penjumlahannya. Hasil penjumlahannya ya 610 4 366. Ini 459 610 4. Nah, sama teman-teman. Oke, sekarang kita akan melakukan perhitungan, yaitu pengurangan matriks B dengan D. Nah, langsung saja ini kita copy paste ya, copy paste. Kita copy paste kembali, kita masukkan ke dalam Python-nya. Oke ya. Jadi ini sama seperti yang tadi, kita hanya mengubah di sini ya rumusnya, E sama dengan B dikurang D. Nah, langsung kita jalankan teman-teman. Nah, hasilnya begini ya, minus 1 0 4 0 33 0 0 0. Nah, kita lihat di sini ya, minus 1 0 4 0 33 0 0 0. Oke, sama ya hasilnya ya. Nah, untuk melakukan perkalian cross A dan C, maka tuliskan kode sebagai berikut. Nah, kita coba yang apa tadi? Yang perkalian ya. Ini yang perkalian, kita akan mengalihkan A dikali C. Nah, kita masukkan kembali rumusnya ke dalam, kita ganti. Tetap sama, kita harus panggil dulu numpy-nya melalui fungsi import. Ya, kemudian kita deklarasikan seperti yang tadi, tetap sama. Kemudian print A, print C, ya. Kemudian untuk rumusnya ini sedikit berbeda, ya. E np mat A dikali np mat C, ini rumusnya. Maka cetak hasil perkaliannya A kali C sama dengan gitu. Oke, kita jalankan teman-teman. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya tadi print A, jadi dicetak dulu A-nya 213, ya. Print A, cetak A 213 121 121, kemudian cetak C, C-nya 3 1 2 2 1 3. Nah, kemudian hasil perkaliannya adalah 11 13 8 8. Kita lihat di makalahnya ya hasilnya. Nah, hasilnya ini dia, sama ya. 11 13 8 8.
Nah, kemudian selanjutnya untuk perkalian dot A-nya, dot A dan D, maka ini tadi sudah sama ya. Kita ganti aja di bagian sini, print A. Nah, begitu. Print. Nah, di sini kita ubah. Jadi print A, cetak A dengan D, kemudian np dot A dan D. Kita jalankan. Nah, ini perkalian A kali D ya, begitu. 15, 22, 11, 9, 10, 9. Nah, kita lihat hasilnya apakah sama? 12, 17, 9, 9, 10, 9 sama ya. Nah, kemudian untuk di determinan ya, determinan kita gunakan rumus ini ya. Oke, kita copy paste aja kemari langsung untuk di bagian determinan. Nah, kita jalankan. Oke, hasil determinan metrik D. Oke, dideklarasikan dulu sudah, kemudian print B, cetak B-nya. B-nya 135, 246, 352 seperti ini. Kemudian hasil determinan matriks ya, rumusnya ini E sama dengan NP titik lina LG titik det B, determinan B seperti itu. Jadi print hasil determinan B sama dengan ini dia. Hasil determinannya seperti itu, 10.00.00002. Nah, oke, sama hasilnya. Nah, ini tadi ya sama. Nah, kemudian untuk inverse. Oke, untuk inverse, oh ini bagian, oh ini hasil ya sudah. Oke, kita yang terakhir adalah inverse ya teman-teman. Yang terakhir adalah inverse. Nah, ini rumusnya sama juga isinya. Kita ganti rumusnya saja. Sini, oke. Kita ganti. Jadi rumus untuk inverse NP lina LG INV ya, dari singkatan dari inverse D. Nah, kita mencari inverse D. Langsung kita run. Nah, ini dia hasilnya. Hasil inverse ya, inverse tuh. Nah, sama hasilnya teman-teman. Baik, untuk di bab hasil, di sini saya tampilkan slideshow-nya di bab hasil. Nah, bab hasil ini udah nggak kelihatan ya. Kita slideshow. Ini slideshow. Oke. Nah, ini tadi hasil dari penjumlahan kita ya, penjumlahan metrik ya, hasil screenshotnya. Kemudian ini pengurangan, perkalian cross A kali C, perkalian dot, determinan, inverse metrik. Nah, analisisnya adalah perbedaan perkalian metrik pada kali ini. Hal yang dilakukan adalah pengenalan Python dan pengenalan operasi metrik. Operasi metrik yang dipelajari yaitu operasi pengurangan matriks, operasi penjumlahan metrik, perkalian dot, perkalian silang, determinan metrik, dan inverse metrik. Kemudian salah satu yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara perkalian skalar dan perkalian vektor. Perbedaannya adalah perkalian skalar merupakan perkalian suatu vektor dengan suatu skalar di mana produk atau hasilnya sebuah vektor. Dan harus dibedakan dengan produk skalar. Dua vektor di mana hasilnya adalah suatu vektor, sedangkan perkalian vektor ialah operasi perkalian dengan dua operan, objek yang dikalikan berupa vektor. Pengertian istilah singular matrix yang determinannya adalah 0 sehingga inverse tidak terdefinisi atau tidak bisa diinverskan karena rumus dari invert ialah 1 I per det lalu dikalikan dengan just metriknya. Sedangkan non singular adalah kebalikan dari singular yang artinya memiliki dua determinan sehingga dapat diinverskan. Metrik B dan D dapat diinverskan karena setelah dicari determinan dari dua metrik tersebut ialah tidak bernilai 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metrik B dan D dapat diinvestasikan. Kesimpulannya, Python dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matriks, di mana matriks merupakan kumpulan bilangan atau angka yang disusun dalam baris dan kolom yang bentuknya berupa persegi panjang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Misalnya menemukan solusi persamaan linear karena matriks berupa variabel biasa yang biasa dioperasikan seperti dijumlahkan, dikurangkan, dan dikalikan. Selain itu, praktikkan juga mengetahui sifat-sifat metrik dan syarat-syarat pada metrik. Baik, demikian presentasi daripada tugas 1 ini ya, untuk memenuhi tugas daripada ujian tengah semester pada mata kuliah aljabar linear. Baik, demikian. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, and share.